Halo Santayas, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berasal dari Korea yang berjudul I Saw the Devil tahun 2010. Dan film ini adalah film psikopat terbaik Korea. Dan tentunya tanpa mengurangi jiwa-jiwa psikopat dalam diri kalian. Sudah penasaran kan? Tanpa banyak basa-basi dan bertele-tele, kita langsung ke filmnya. Sebelum itu, intro dulu. Film ini diawali dengan seorang gadis cantik yang mobilnya terperosok dan ia sedang menunggu datangnya mobil derek. Gadis itu yang sedang menunggu datangnya mobil derek kemudian nelpon seorang pria. Ia adalah kekasihnya yang bernama Kim. Dilihat dari penampilannya, Kim terlihat seperti seorang agen pemerintah atau kepolisian. Namun dari tampangnya yang cool dan berwibawa, Kim sangat menyayangi istrinya. Lalu, kekasih Kim yang sedang menunggu mobil derek tiba-tiba dihampiri seorang pria yang membawa minibus sekolah. Lantas, ia menawarkan bantuan. Namun, ia lebih memilih diam dan menutup pintu, itu pun atas imbauan kekasihnya. Namun ternyata, lelaki tersebut niat jahat. Di tengah kegelapan, pria tersebut menyerang dan memukul kepalanya sampai pingsan. Awalnya saya kira langsung mati, tapi ternyata masih hidup. Hingga akhirnya scene berpindah kepada sebuah rumah tempat jagal. Di sana kekasih Kim belum mati dan siuman di dalam sebuah kantong plastik penuh darah. Kemudian pria tersebut yang bernama Kyung Chol berniat memutilasi kekasih Kim. Tapi kekasih Kim memohon belas kasihan karena ia sedang mengandung. Di sini saya berharap si Chol akan mengampuninya. Tapi yang namanya psikopat gak bakal punya perasaan cuy. Kekasih Kim langsung saja dipenggal dan dipotong-potong dan cincin kawinnya pun jatuh di pembuangan air. Di sisi lain, lantas polisi menemukan sebuah kepala yang berada di tengah sungai dan setelah dicek, ternyata kepala itu memang kepala korban, yaitu kekasih Kim. Dan gegerlah sudah tempat itu dengan penemuan tubuh tersebut. Lantas ayah dari kekasih Kim yang datang ke TKP pun tidak kuasa menahan tangis. Dan Kim pun yang datang ke sana berharap sesuatu yang mengerikan tidak terjadi. Namun siapa sangka, tim forensik yang tergesa-gesa membawa kotak tiba-tiba terjatuh dan kepala itu bergelinding keluar. Dan langsung terlihatlah oleh Kim. Ia mengenali wajah tersebut yang ternyata itu adalah kepala kekasihnya. Kim tak kuasa menahan tangis dan syok berat. Di hari pemakaman kekasihnya, Kim semakin terpuruk dan ia pun meminta izin kepada atasannya untuk beristirahat selama 2 minggu. Kemudian Kim merencanakan sesuatu, ia meminta alat pelacak canggih yang berbentuk kapsul dari temannya. Kemudian ia mencari data-data penjahat yang masih buron kepada calon mertuanya tersebut. Lantas di malam hari ia langsung beraksi. Ia mencari pelaku berdasarkan data-data yang ia punya. Diawali dari seorang pria yang Kim incar. Ia berada di sebuah kamar dan sedang asik menonton video porno. Kemudian Kim melancarkan aksinya. Tapi orang tersebut tidak tahu apa-apa. Karena kesal, Kim langsung memukul orang tersebut dengan kunci Inggris tepat di kemaluannya. Kemudian sasaran kedua, Kim menabrak seorang pria bermotor dan menghajarnya setelah sebelumnya Kim mencocokkan pria tersebut dengan foto buronan. Namun tetap, pria tersebut tidak mengetahui apa-apa saat kejadian itu. Sampai suatu ketika, Kim memegang foto yang benar, yaitu Kyung Chol. Di sisi lain, Kyung Chol melancarkan lagi aksinya dengan mengajak seorang wanita yang sedang menunggu bis. Wanita yang bisa dibilang bodoh tersebut mau aja diajak dengan Kyung Chol. Tiba-tiba, saat di tengah perjalanan yang sepi, Kyung Chol mendaratkan pipa besi di kepala wanita tersebut. Dan seperti biasa, ia memotong-motong tubuh wanita tersebut atau memutilasinya. Ih, sadis anjir. Kemudian Kim menuju ke rumah orang tua dari psikopat Kyung Chol. Dari sini Kim menggali informasi, ternyata Kyung Chol adalah sosok pria yang tidak bertanggung jawab dengan menelantarkan anak dan orang tuanya. Hingga akhirnya Kim menemukan rumah dari Kyung Chol, sebuah rumah yang berantakan, dan ia menemukan benda-benda milik wanita seperti celana dalam, BH, dan tas-tas. Dari sini Kim mulai yakin bahwa Kyung Chol adalah orang tersebut. Lantas ia pergi ke belakang rumah dan menemukan tempat jagal. Kemudian ia menemukan cincin istrinya yang dulu jatuh di selokan.
Kemudian psikopat Kyung Chul melancarkan lagi aksinya dan kali ini ia memperkosa anak sekolah. Untung saja Kim bisa melacak keberadaan Kyung Chul. Ia memergoki Kyung Chul yang sedang memperkosa, lalu mereka berdua bertarung dengan sengit di tempat itu. Kim yang seorang agen rahasia mampu bertarung dengan baik ketimbang psikopat gila itu. Saat Kim akan membunuhnya, tiba-tiba Kim mampu menahan diri dan ia langsung memasukkan alat pelacak yang berupa kapsul tadi. Kemudian ia mematahkan lengannya dan memberinya duit. Kalian pasti penasaran kan, kok malah dikasih duit psikopat itu? Nanti juga kalian bakalan tahu. Lanjut. Saat Chul sudah sadar dengan tangan patah dan muka benyok, ia berjalan dan menumpang pada sebuah taksi yang kebetulan melintas. Ternyata di dalam taksi itu ada seseorang yang membawa pisau yang saya pun berharap si Chul dibegal. Namun kenyataannya, psikopat adalah makhluk yang sangat kuat. Ia berhasil mengalahkan dua orang tersebut di mobil itu dengan pisau kecil. Dan keesokan harinya, Kim menyadari bahwa Kyung Chul berhasil menghabisi dua orang di dalam taksi. Sungguh sangat biadab, bukan? Kemudian psikopat Chul berada di sebuah klinik untuk tangannya diobati. Namun dokter yang mengobatinya pun malah diintimidasi oleh si Kyung Chul. Dan ia melihat suster cantik, tentu saja ia pun tertarik dengan suster itu dan menggodanya. Kemudian Chul melakukan tindakan asusila terhadap suster cantik itu. Dan Kim yang memantaunya, dia datang dan kembali menghajar Kyung Chul. Setelah dihajar habis-habisan, Kim kemudian memotong tendon Achilles Kyung Chul. Bagi kalian yang belum tahu apa itu tendon Achilles, itu adalah bagian belakang dari pergelangan kaki sehingga akan kesulitan berjalan jika seseorang mengalami tusukan di bagian itu. Ngilu anjir. Lanjut. Lantas, Kim meminta suster untuk memperban kaki Kyung Chul dan kembali melepaskan Kyung Chul. Loh, kenapa? Jadi gini saya jelasin. Kim datang dan menyiksa Kyung Chul ketika ia melakukan tindak kejahatan saja. Pertama dipatahin tangannya, kedua ia memotong kakinya, dan seterusnya Kim pantau lagi sampai ia tersiksa atau mati perlahan-lahan dibuatnya. Kemudian Kyung Chul yang heran sama Kim semakin menjadi-jadi. Dengan tangan dan kaki seperti itu, ia masih sempat membegal orang. Akan tetapi, yang akan dibegal Chul ternyata adalah anggota militer. Lantas ia pun tidak jadi. Kemudian Kyung Chul pergi ke sebuah rumah yang ternyata itu adalah markas Kyung Chul bersama teman-temannya yang terdiri dari seorang pria dan seorang wanita yang sedang memakan daging manusia. Di sini terjawab sudah kenapa Kyung Chul selalu memutilasi wanita-wanita, karena dagingnya akan menjadi santapan makanan si pria psikopat ini. Singkat cerita, percakapan Chul bersama temannya didengar oleh Kim melalui alat pelacak itu. Lantas Kim menyerang teman Chul itu. Dengan kekuatan tagihan kredit yang belum lunas, Kim mampu melumpuhkan psikopat-psikopat yang berada di dalam rumah itu dan memanggil polisi. Namun tidak dengan Kyung Chul. Ia kembali membawanya dan melepaskannya Kyung Chul setelah dihajar habis-habisan tentunya. Saat keesokan harinya, Chul tersadar bahwa dirinya sedang dibuntuti dan disadap. Kemudian ia menyadari ada sesuatu di dalam perutnya dan pergi ke apotek guna mencari obat untuk BAB atau EE. Dan ia pun langsung mengeluarkan alat penyadap itu dari perutnya dan menantang Kim bahwasannya Kim telah bermain-main dengan orang yang salah dan Kim akan menyesal. Dan Kyung Chul berencana akan membunuh keluarga Kim yang tersisa. Kemudian ia akan langsung menyerahkan dirinya ke polisi. Kim yang tidak terima dengan hal itu terus mencari keberadaan Kyung Chul. Namun dengan alat pelacak yang sudah dikeluarkan Chul, tentu saja Kim kesusahan melacak keberadaan dari Kyung Chul. Dan benar saja, Kyung Chul membantai anggota Kim yang tersisa, dimulai dari mertuanya dan kakak iparnya. Kemudian Kyung Chul menyerahkan diri setelah membunuh keluarga Kim. Tapi di sini Kim tidak tinggal diam. Kim langsung menyeret Chul dari mobil dan Kim berhasil membawa Chul ke tempat jagalnya Chul. Di sana terjadi drama yang membuat kita campur aduk. Di sini juga saya merasa sangat-sangat kesal kepada si Kim. Kenapa gak dibunuh aja gitu? Setelah perdebatan panjang yang menguras dari penderitaan Kim, akhirnya Chul diikat dari sebuah pintu yang terhubung dengan pisau jagal yang sewaktu-waktu akan memotong kepalanya jika ada orang yang membuka pintu. Dan alhasil, kejadian yang sangat tidak terduga, keluarga Kyung Chul berusaha masuk dan membuka pintunya dan terpotonglah kepala Kyung Chul di hadapan para keluarganya. Kemudian di akhir film terlihat Kim sedang menangis yang suasana hatinya campur aduk.
tamat. Dari keseluruhan film ini cukup membuat hati dan perasaan saya campur aduk, tapi akhirnya di endingnya sangat memuaskan melihat psikopat Joel terbunuh dengan cara itu. Pesan dari film ini adalah janganlah kau merasa sendiri sehingga memutuskan melakukan yang tidak ingin terjadi. Jadilah manusia yang bermanfaat dan berguna, dan tentunya sayangilah kedua orang tuamu. Jangan lupa like dan subscribe agar saya semangat untuk membuat konten seperti ini lagi. Saya Riz, mohon undur diri dan sampai jumpa.